Respon NU Sumatera Utara terhadap keputusan PBNU. Resolusi yang dikeluarkan PBNU tentang pembubaran PKI beserta seluruh underbownya telah diterima para pimpinan NU Sumatera Utara yang saat itu diketuai oleh Haji Nurdin Lubis pada hari itu juga melalui siaran RRI dan kemudian dilengkapi dengan telegram. Tetapi para pimpinan NU setempat masih mempelajari seruan tersebut. Jelas bahwa dalam revolusi itu hanya berisi seruan untuk membubarkan PKI, bukan untuk membantai PKI. Tetapi karena PKI telah melakukan percobaan kudeta, maka PKI dianggap telah berkhianat terhadap negara. Apalagi setelah mendengar kabar kalangan NU di Jakarta telah mendirikan KAP Gestapu serta Front Pancasila, maka semakin jelas bagi NU Sumatera Utara apa yang harus dilakukan dalam upaya melakukan aksi penggayangan PKI. Dalam situasi yang tidak menentu seperti itu, Ahmad Johar Nuri, seorang tokoh PKI, mendatangi tokoh NU Kiai Haji Hasan Basri Batubara untuk mengajak melakukan kesepakatan dengan mengatakan, "Kalau langit medan ini memerah, abang jangan kejar dan bantai saya. Sebaliknya, kalau PKI menang, abang tidak akan saya kejar, kita berkawan saja." Mendengar ajakan itu, Kiai Haji Hasan Basri diam saja karena tidak mungkin melakukan perjanjian dengan PKI yang kebohongan dan pengkhianatan telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Karena itu tidak ada gunanya dan tidak bisa dipercaya. Setelah situasinya sudah serba jelas, maka sekitar tanggal 12 Oktober 1965, NU dengan segenap underbownya seperti Ansor, Banser, PMII, IPNU, dan IPPNU, serta Muslimat dan Fatayatnya, semuanya bergerak turun ke jalan dan berkumpul di lapangan Benteng yang menuntut pemerintah agar segera membubarkan PKI. Di sana juga berkumpul ormas dan organisasi lain yang memiliki aspirasi sama. Dari lapangan Benteng itulah kemudian mereka bergerak menuju kantor sekretariat PKI di Jalan Sultan Iskandar Muda. Lalu secara spontan massa membakar kantor PKI tersebut hingga musnah selama-lamanya. Saat itu banyak kalangan TNI yang berorientasi PKI, sehingga bagi NU susah memilah. Tetapi ada beberapa yang memang dikenal sangat Islami, simpatisan NU dan anti PKI, antara lain Mayor Nur Nasution, tentara dari Kodam. Bukit Barisan itu banyak membantu para aktivis NU, banyak meminjamkan beberapa senjata api untuk melindungi diri. Beberapa petinggi militer yang PKI, antara lain Untung Sitepu, menjadi incaran masyarakat. Sementara itu, ada anggota TNI seperti Letkol Kolonel Latif Mangudiharjo dari Kodim 0206 yang menjadi tokoh PKI, tapi selalu menyembunyikan identitasnya. Bahkan untuk menutupi identitasnya itu, dia tega menembak Hayat Said, ketua PKI Labuhan Batu, agar dia dianggap bukan PKI. Tetapi akhirnya identitas aslinya Latif diketahui oleh atasannya. Kemudian ia segera dibebas tugaskan dan diseret ke Jakarta serta dihukum di sana. Saat itu di Medan juga muncul kekuatan anti PKI yang menamakan diri sebagai Pemuda Pancasila, sebagai penjelmaan dari Front Pancasila. Organisasi yang didirikan oleh Haji Effendi Nasution itu segera bergandeng tangan dengan kekuatan anti komunis lainnya, baik NU atau tentara. Dengan bekerja sama dengan pasukan TNI yang tersisa itu, NU melakukan serangan terhadap perkampungan PKI, baik di Kampung Kolam dan tempat lainnya, hingga PKI ketakutan dan tidak berani lagi menampakkan diri. Saat itu diperkirakan korban sekitar 4.000-an orang di Labuhan Batu dan Langkat. Selainnya tidak dibunuh
karena menyerahkan diri tidak melakukan perlawanan. Mereka ini mudah dikembalikan karena mereka ikut PKI karena terpaksa atau terkecoh dengan janji mendapatkan tanah, atau ditipu sekedar didaftar saja tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Serangan terhadap pusat-pusat kegiatan PKI juga dilakukan di kota lain di luar Medan, seperti yang terjadi di Binjai pada 15 Oktober 1965. Pemuda Ansor beserta kelompok lainnya pelajar dan mahasiswa menyerang kantor PKI dan kantor organisasi sayap kiri lainnya, termasuk Baperki, dihancurkan dan dibakar hingga habis yang nyaris tanpa perlawanan. Penyerbuan terhadap kantor PKI dilakukan juga oleh para pemuda di Tanjung Balai, Asahan dan sebagainya. Hampir semua serangan itu dijalankan tanpa perlawanan berarti. Baru dalam serbuan yang dilakukan oleh sekitar 500 orang pemuda dan pelajar ke kantor PKI Sumatera Utara di Medan mendapatkan perlawanan dari PKI, sehingga terjadi bentrokan seru. Dalam bentrokan itu, 4 orang anggota PKI tewas dan 17 lainnya mengalami luka-luka. Beberapa perabot serta kendaraan bermotor milik PKI dibakar oleh massa. Selain itu, banyak pembantaian dilakukan oleh rakyat secara sporadis yang dipicu oleh berbagai persoalan kemasyarakatan, soal agama, soal tanah, dan soal politik yang bersifat horizontal sehingga menimbulkan banyak korban. Itulah respon NU Sumatera Utara terhadap keputusan PBNU yang ingin membubarkan PKI. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.